Pernahkah kamu mendengar bahwa di Nusantara ada ilmu-ilmu batin yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah ditulis dalam buku, dan bahkan tidak semua orang boleh mempelajarinya? Ilmu ini katanya diwariskan hanya kepada orang tertentu, melalui mimpi, melalui pertemuan dengan guru gaib, atau melalui laku hidup yang panjang. Sebagian orang percaya ilmu ini hanyalah mitos. Sebagian lagi percaya ilmu ini nyata, tetapi tersembunyi. Yang menarik adalah banyak kisah lama yang menyebutkan bahwa beberapa leluhur Nusantara memiliki kemampuan batin yang sulit dijelaskan dengan logika. Mereka mampu merasakan kejadian sebelum terjadi, mampu memahami bahasa alam, bahkan konon mampu mempengaruhi energi kehidupan di sekitarnya. Namun para tetua selalu memberi satu peringatan yang sama: tidak semua ilmu harus dipelajari, tidak semua pengetahuan cocok untuk semua orang, karena ada ilmu-ilmu batin tertentu yang katanya hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar siap secara lahir dan batin. Malam ini kita akan membahas 5 ilmu batin leluhur yang sering disebut dalam cerita-cerita lama Nusantara. Ilmu yang katanya tidak bisa dipelajari sembarangan, bukan untuk ditiru, tetapi untuk dipahami sebagai bagian dari warisan cerita dan kebijaksanaan leluhur. 1. Ilmu rasa sejati. Dalam banyak ajaran kebatinan Nusantara, ada satu kemampuan yang dianggap lebih tinggi dari sekadar pengetahuan. Kemampuan itu disebut rasa sejati. Rasa sejati bukan sekadar perasaan seperti sedih atau senang, tetapi sebuah kepekaan batin yang sangat halus. Konon orang yang memiliki rasa sejati mampu merasakan keadaan orang lain tanpa perlu diberitahu. Ia dapat mengetahui apakah seseorang sedang jujur atau sedang menyembunyikan sesuatu. Ia dapat merasakan suasana tempat bahkan sebelum melihat apa yang terjadi di sana. Dalam cerita para tetua desa sering disebutkan bahwa orang yang memiliki rasa sejati biasanya hidup sangat sederhana. Mereka tidak banyak bicara, tidak suka memamerkan kemampuan, karena menurut kepercayaan lama, semakin seseorang mengejar kekuatan maka semakin jauh ia dari rasa sejati. Ilmu ini katanya tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca atau menghafal. Rasa sejati hanya muncul dari proses panjang memahami diri sendiri, memahami kehidupan, dan memahami alam. 2. Ilmu menyatu dengan alam. Leluhur Nusantara hidup sangat dekat dengan alam. Hutan, gunung, sungai, dan laut bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga guru kehidupan. Dari sinilah muncul konsep ilmu menyatu dengan alam. Konon orang yang memahami ilmu ini mampu merasakan perubahan alam sebelum terjadi. Mereka bisa merasakan ketika hujan akan datang, ketika angin akan berubah arah, bahkan ketika alam sedang tidak seimbang. Dalam kisah-kisah lama, para petani tua sering dianggap memiliki kemampuan ini. Mereka tidak membutuhkan ramalan cuaca, cukup melihat langit, mendengar suara angin, dan merasakan tanah. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Bagi para leluhur, kemampuan ini bukanlah hal mistis, melainkan hasil dari hubungan yang sangat dalam dengan alam. Namun hubungan seperti itu tidak bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan kerendahan hati untuk belajar dari alam. 3. Ilmu mengendalikan diri. Salah satu ajaran paling penting dalam ilmu batin leluhur adalah pengendalian diri. Banyak orang mengira ilmu batin berkaitan dengan kekuatan luar biasa. Padahal sebagian besar ajaran lama justru menekankan kekuatan mengendalikan diri sendiri. Dalam cerita para pertapa Jawa misalnya disebutkan bahwa orang yang mampu menahan amarah, menahan keserakahan, dan menahan keinginan berlebihan dianggap memiliki kekuatan batin yang tinggi. Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Ilmu ini sering diajarkan melalui laku hidup sederhana: bangun pagi, menjaga pikiran, menghormati orang lain, dan hidup dengan kesadaran penuh. Konon seseorang yang benar-benar menguasai dirinya sendiri akan memiliki ketenangan yang sulit digoyahkan oleh keadaan apapun. 4. Ilmu mendengar petunjuk kehidupan. Dalam banyak cerita spiritual Nusantara ada keyakinan bahwa kehidupan selalu memberikan petunjuk. Petunjuk itu bisa datang melalui mimpi, melalui kejadian tak terduga, atau melalui pertemuan dengan orang tertentu. Namun tidak semua orang mampu memahami petunjuk tersebut, karena kebanyakan manusia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Para leluhur percaya bahwa orang yang tenang batinnya akan lebih mudah melihat arah kehidupan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan,
Mereka lebih banyak mengamati, dan seringkali keputusan yang mereka ambil justru membawa hasil yang baik. Bukan karena mereka memiliki kekuatan gaib, tetapi karena mereka mampu mendengar pesan yang sering terlewat oleh orang lain. 5. Ilmu kesadaran hidup. Ilmu terakhir yang sering disebut dalam ajaran kebatinan adalah kesadaran hidup. Ini dianggap sebagai ilmu tertinggi dalam banyak tradisi spiritual Nusantara. Kesadaran hidup berarti memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar harta atau kekuasaan, tetapi tentang memahami makna keberadaan. Orang yang memiliki kesadaran hidup biasanya memiliki pandangan yang sangat luas tentang kehidupan. Mereka tidak mudah terjebak dalam kebencian, tidak mudah iri terhadap orang lain, karena mereka menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Konon para leluhur menganggap kesadaran ini sebagai kunci kedamaian batin. Dan menariknya ilmu ini tidak pernah diajarkan dengan cara biasa. Tidak ada buku khusus, tidak ada sekolah khusus. Kesadaran hidup biasanya muncul dari pengalaman panjang menghadapi kehidupan. Cerita tentang ilmu-ilmu batin leluhur sebenarnya bukan hanya tentang kekuatan misterius. Lebih dari itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa para leluhur Nusantara memiliki cara pandang yang sangat dalam terhadap kehidupan. Mereka percaya bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada kemampuan menguasai orang lain, tetapi pada kemampuan memahami diri sendiri. Mungkin benar bahwa ada ilmu-ilmu yang tidak bisa dipelajari sembarangan, bukan karena ilmu itu rahasia, tetapi karena untuk memahaminya, seseorang harus lebih dulu memahami dirinya sendiri. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan yang sebenarnya diwariskan oleh para leluhur.